Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak harus tetap menjaga kesehatan ya, supaya tidak mudah terserang oleh penyakit. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita membaca doa. Doa sebelum belajar, semoga pembelajaran hari ini bisa lancar dan tanpa ada halangan satu apapun, sehingga anak-anak memiliki pemahaman materi yang akan diajarkan ibu guru. Amin, amin, ya robbal alamin. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi idni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak anak-anak ya. Anak setelah berdoa ya. Sekarang Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran. Bahwasannya pembelajaran hari ini anak-anak mampu menjelaskan makna balik secara bahasa dan istilah. Selanjutnya anak-anak juga mampu menyebutkan tanda-tanda balik baik secara ilmu fikih, Islam maupun ilmu biologi. Anak-anak, itu tadi tujuan pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Judul kita hari ini adalah menyambut usia balik. Kenapa judulnya menyambut usia balik? Ayo, siapa yang tahu alasannya atau sebab-sebab kita memilih judul menyambut usia balik? Baiklah, akan dijelaskan Bu Guru. Menyambut adalah sesuatu yang akan kita hadapi, tapi kita menyambutnya dengan sukacita, karena semua orang akan mengalaminya. Masa balik hanya berbeda waktu antara yang satu dengan yang lain, dan supaya siap dan mampu melewati masa balik dengan baik dan harus tahu ilmu. Oke anak-anak, lihat gambar di samping. Apakah semua manusia akan tumbuh semakin besar? Jawabannya tentu saja semua manusia akan tumbuh berkembang. Ya, semakin lama, semakin dewasa, semakin besar. Ya, fase manakah anak-anak sekarang? Apakah masih bayi atau sudah dewasa? Atau sudah kakek nenek? Atau mungkin sudah masa pra-remaja? Ada yang masih masa anak-anak? Tidak apa-apa. Ya, karena semuanya akan melewati masa kanak-kanak terus masa dewasa atau masa balik ya. Kira-kira anak-anak ada di mana? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini bisa dipilih ya anak-anak ya. Nah, atau ini ya, nomor 4 ya. Oke, pinter anak-anak. Ya, tadi anak-anak sudah menentukan ya, anak-anak termasuk di fase mana ya. Tadi sudah ditampilkan Bu Guru gambar itu tadi ya. Oke, sekarang anak-anak kira-kira berapa umurnya? Nah, umur kalian, ayo coba hitung berdasarkan tanggal lahir. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai sekarang kelas 4? Apakah anak-anak masih kelihatan seperti anak-anak atau sudah besar? Ya, siapa yang bisa menjawab? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia, dan kamu sekarang pastinya sudah besar atau dewasa ya. Jadi anak-anak akan belajar tentang tahap perkembangan. Sangat penting dengan materi menyambut usia balik. Oke anak-anak, sekarang kita belajar tentang makna balik ya secara bahasa. Asal kata balik itu berasal dari bahasa Arab balagho, yang berarti mencapai atau sampai ya. Kalau secara bahasa balik berarti mencapai suatu masa tertentu dalam kehidupan seseorang. Oke, itu tadi makna balik secara bahasa. Sekarang makna balik secara istilah. Dalam fikih Islam, balik adalah kondisi ketika seorang muslim telah mencapai usia di mana ia bertanggung jawab atas perbuatan agamanya. Bertanggung jawab apa?
ya bertanggung jawab penuh untuk menjalankan kewajiban dan mematuhi hukum syariat. Nah, ini anak-anak ya, ini fase ini setelah bayi ini ya, bayi. Terus ini belajar merangkak, belajar berjalan. Nah, ini udah berjalan ya, berjalan atau sekolah PAUD, TK. Nah, ini tahapan perkembangan kita dari mulai kecil sampai sampai dewasa ini ya, anak-anak ini ya. Oke, ada yang masih, saya anak-anak bu, belum balik bu, ya enggak apa-apa. Nanti pada saatnya pasti kalian akan menjadi anak-anak yang dewasa atau anak-anak yang sudah balik. Ya ini anak-anak ya, tanda-tanda balik itu ada yang menurut fikih Islam, ada yang menurut ilmu biologi. Ya kita belajar menurut ilmu fikih Islam dulu. Nah ini ada gambarnya laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan. Laki-laki itu tanda-tandanya apa? Yang pertama mengalami ihtilam atau mimpi basah. Yang kedua, jika sudah usia 15 tahun belum pernah mimpi basah, maka anak laki-laki itu sudah dianggap sudah dewasa atau balik. Kalau perempuan menurut fikih Islam apa tanda-tandanya? Yang pertama, menstruasi atau haid. Yang kedua, jika sudah usia 15 tahun, belum pernah haid, maka dianggap sudah dewasa atau balik. Tapi di sini kalau anak perempuan, kadang umur 9 tahun itu sudah ada yang haid atau menstruasi. Ya, selanjutnya tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ini ada gambar perempuan, ada gambar laki-laki. Kalau perempuan tanda-tandanya apa? Mengalami haid atau menstruasi, tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu, payudara mulai tumbuh, juga mulai membesar. Terus apa lagi anak-anak? Suaranya menjadi lembut, suaranya menjadi nyaring, lebih nyaring sebelum haid ya. Itu adalah tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Itu kalau perempuan. Sedangkan laki-laki apa? Mimpi basah atau ihtilam, tumbuh jakun, suara semakin berat, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh tertentu ya. Kalau jakun itu yang punya hanya anak laki-laki, yang perempuan tidak punya. Oke, itulah tadi anak-anak ya tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam dan ilmu biologi ya. Kalau anak-anak sudah mengalami tanda-tanda itu ya berarti anak-anak apa? Berarti anak-anak telah disebut mukalaf. Apa sih mukalaf itu? Mukalaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian laksanakan. Aturan dalam akidah atau keimanan, ibadah dan akhlak. Ingat anak-anak, seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal baik balasannya apa? Balasannya dengan pahala. Sedangkan kalau amal buruk balasannya dengan apa sayang? Balasannya dengan dosa. Oke, itu tadi anak-anak ya. Jadi kita semuanya harus berhati-hati ya. Harus selalu berbuat baik. Jangan sampai kita berbuat buruk. Nah, ini ayo diskusi dan tanya jawab. Apa yang paling mengejutkan dari penjelasan tanda-tanda balik menurut Islam dan biologi? Ya. Mengapa penting memahami kedua perspektif ini ya, sangat penting sekali ya kita mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu biologi maupun menurut ilmu fikih Islam. Ya anak-anak ya, karena materi sudah semuanya diterangkan sama Bu Guru ya. Sekarang kesimpulan ya, balik secara komprehensif itu apa? Perubahan yang menandakan balik bisa berbeda antara perspektif agama dan ilmu pengetahuan. Namun keduanya menekankan
pentingnya tanggung jawab dan perubahan fisik. Pentingnya mengetahui tanda-tanda balik itu apa? Memahami kapan seseorang dianggap dewasa secara agama dan biologis, membantu dalam memahami tanggung jawab pribadi dan sosial. Ya itu tadi anak-anak ya. Alhamdulillah kita semua ya, anak-anak juga sudah insya Allah sudah memahami apa itu namanya balik, pengertian balik menurut bahasa dan istilah, menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam dan biologi. Karena ya, mudah-mudahan media pembelajaran menyambut usia balik bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa mengakhiri majelis dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.